ganti tema renungan pagi kita. Karena kitab Yesaya kita dulu membahas cukup lama. Kemudian karena gitu dibagi dalam 3 bagian. Kemudian kita sampai pada kitab Wahyu. Karena merasa message ini juga terasa sangat berat. Dari materai pertama sampai ke 6 ke 7 merasa sangat berat sekali. Maka kami mengambil keputusan untuk berhenti dulu kitab Wahyu, kemudian masuk dalam kitab Amsal untuk mengubah semarak. Hari ini kita membahas Amsal pasal 7. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Di kitab Wahyu mengatakan penglihatan surgawi yang akan terjadi. Di Amsal menerangkan tentang kebiasaan atau sehari-hari yang biasa kita lewati. Yang hari ini kita sampai di pasal ke-7. Saya memberi tema jauhkan dari perempuan sundal, hikmat untuk menghindar dari perempuan sundal. Kalau kamu menghadapi perempuan sundal, bagaimana tanggapanmu? Kamu bisa untuk menghindar dari dia, maka kamu berhikmat. Maka kita lihat di ayat pertama, ayat 1 sampai dengan 5, itu tema pertama. Dengan tema perhatikan nasihat ayahmu. Pada saat kita berpegang pada perintah ayah, maka kita baru bisa mempunyai hikmat untuk kata manis dari perempuan sundal. Perkataan ayah. 1. Perkataan manis dari perempuan sundal, ya, mulut yang manis itu memikat orang. Ayat pertama, hai anakku, peganglah kataku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Di sini dimulai dengan kata hai anakku. Kata seorang ayah kepada seorang anak satu pengajaran dan peringatan. Bagaimana kita punya hikmat? Pertama, kita harus diawali permulaan, yaitu kita mendengar akan perkataan ayah. Maka perlahan-lahan kita akan masuk dalam menjadi orang yang berhikmat. Di sini dikatakan berpeganglah pada perkataanku. Berpeganglah ini dimulai dari Tuhan kepada Adam yang untuk memelihara Taman Eden, yaitu berpegang, yaitu dengan firman Tuhan. Kita berfokus pada firman Tuhan, bukan hanya didengar, tetapi harus selalu diperhatikan. Dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Berpeganglah pada perkataanku, dan setiap saat kamu harus melihat, memperhatikan perkataan ini, jangan dibelokkan, harus disimpan dalam hati. Kalau kamu berbuat demikian, maka kamu akan hidup, maka kamu akan selamat. Dikatakan, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji mataku. Kalau kamu tidak menyimpan
maka biji matamu, maka kamu tidak bisa melihat, kamu tidak bisa melihat jalan depanmu, bahkan tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah pada loh hatimu. Mengapa dikatakan ditambatkan pada jarimu? Bagaimana diikat pada jari, ditambatkan dalam kata. Pada saat kita melakukan sesuatu, jarimu bergerak. Apakah ada ajaran dari seorang bapak di situ dalam hatimu? Di dalam hatimu, apakah kamu berpegang pada ajaran ayahmu? Kita harus menjadikan semua ini menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kehidupan hidup kita, apa yang kita pikir, itulah menjadi kebiasaan kita. Perkataan ayah harus kita demikian kita jaga. Bukan dengan mudah hanya dihafalkan saja. Mungkin kamu dihafal, kamu pun lupa. Dan juga harus ditambahkan pada jarimu. Apa yang kamu pikirkan, kamu harus sesuai dengan ajaran ayahmu. Ini keadaan yang besar. Kemudian juga ditanyakan, ayah, apa yang kamu ajarkan? Dengan terlebih dahulu kita punya sikap untuk mendengar perkataan ayah, baru bertanya, ayah, apa yang kamu ajarkan? Kata ayah berkata, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Seperti saudara, sebagai sebutan sanak saudara, itu sebutan yang itu sangat baik. Maka ada hubungan yang baik dari kecil sampai besar yang selalu menemani. Maka itu adalah sanak saudara. Jadi Papa berkata, kamu harus dari kecil terhadap hikmat bersama dengan hikmat. Dia adalah kekasihmu. Apapun kamu harus berunding dengan dia. Kamu sibuk seharian, pulang di rumah dan berkata kepadanya, apa yang terjadi? Ini adalah sanak saudara sanakmu. Dan demikian juga kita terhadap hikmat punya hubungan yang demikian. Kalau berpikir apa yang kita lakukan hari ini, adakah yang lebih baik lagi untuk dilakukan? Atau dengan perkataan apa diutarakan lebih cocok? Selalu ada hubungan kegiatan dengan hikmat. Ini ajaran dari ayah. Jadi kita harus berpegang pada hikmat. Melangkah setapak lagi. Kamu harus dari perkataan ayah. Karena kamu mendengar kata Papa, maka kamu baru bisa mendengar apa yang Papa ajarkan untuk berpegang pada hikmat. Seperti Alkitab mengatakan, kita harus taat kepada penguasa. Kalau kamu berkata terus taat, maka kamu pun akan berontak. Tapi kalau di Alkitab mengajarkan kita taat itu berbeda. Yaitu yang Yesus yang berkata kepada kita itu berbeda. Untuk taat kepada penguasa-penguasa. Karena Yesus mengasihi aku mengasihi Yesus, maka aku mendengar katanya. Apa yang diajarkan Tuhan punya kuasa dasarnya, maka
maka kita baru bisa mendengar. Dan perkataan dari Tuhan mengajar kita untuk taat kepada para pemerintah, penguasa. Di sini juga kita dikatakan kita mendengar kata ayat dan menjaga akan kata ayat yang dikatakan oleh ayat. Kita haruslah berpegang pada ayat, pada hikmat, berpegang pada hikmat. Dialah adalah saudaramu, dialah adalah sanakmu. Kemudian pada saat kita berbuat demikian, maka akan membawa hasil. Ayat kelima, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Maka perkataan ayat membuat kita berpegang pada hikmat seperti seorang maka kamu baru bisa dilindungi terhadap perempuan jalang, atau terhadap perempuan yang licin perkataannya. Mendengar perkataan ayah seperti punya kekuatan untuk dilindungi dari perempuan jalang. Mengatakan tentang perempuan jalang, banyak orang yang terhadap perempuan jalang ini banyak kesalahpahaman. Apalagi kaum wanita terhadap perempuan ada kesalahpahaman, seperti body yang bagus, dada yang besar. Dia mengait laki-laki di rumahku. Tetapi kamu harus perhatikan di Alkitab tidak mempertegaskan bagaimana bentuk badan perempuan jalang ini. Sesungguhnya kalau ada perempuan lain, harus kita bertanya, dia ada kelebihan apa? Mengapa kamu mempunyai dia badannya juga begitu lebih jelek dari saya? Mengapa kamu bersama dengan dia? Maka kebanyakan kaum istri selalu fokusnya menangkap dengan salah. Perempuan jalang mempunyai satu yang lihai, yaitu kata-kata yang licin, perkataan yang licin. Dengan satu jurus, maka mungkin karena 10 kilo dia berkata dengan kata yang licin, dia tidak perlu banyak kata, karena dari kecil sudah terbiasa dengan perkataan licin. Atau waktu kamu kecil, apakah nilaimu bagus? Kamu harus belajar yang giat baru punya nilai yang bagus. Nah, maka kalau sekarang kamu tidak punya nilai yang bagus, kamu harus lebih giat lagi bekerja. Setelah tamat bekerja di kantor, maka dilihat banknya penuh. Mengapa demikian? Setiap hari dimarah sama bos, sampai di rumah dimarah sama istrinya. Kalau kamu melihat demikian, laki-laki yang demikian sangatlah merana dari besar dari kecil. Kalau kamu menelitinya, kamu bisa melihat kemudian di antara perkara ini dia ada perempuan yang licin mulutnya memikat dia. Semoga ini para kaum
saudari bisa memahami apa yang saya maksud? Karena hubunganmu suamimu dengan ayahnya tidak baik, itu adalah dia dasar karena ayahnya, hubungan ayahnya kan tidak baik, maka ayahnya selalu marah dia tidak dipuji, maka dia dari kecil dia dimarahin terus, kemudian di situ berdebat pada saat kamu ribut sama dia lebih lagi. Kalau sehubungan dengan seorang ayah tidak baik di tempat kerja, sama pemimpin di tempat kerja juga juga hubungannya tidak baik. Dia berontak dan juga ini tidak berguna karena orang itu tidak akan memujimu. Tapi kalau seorang wanita yang sangat menghargaimu, dia peduli sama kamu, ini yang dimaksud di ayat yang ke-7 ini, yang untuk memikat anak muda ini. Kemudian ada 6 jurus dari perempuan jalang. 1 jurus hanya perkataannya yang licin. Perkataannya licin, apa perbedaan? Perkataan yang licin itu membawa 1 minat. Kemudian pujiannya agar kamu bisa seperti melayang-layang. Dia punya tujuan. Dikatakan kalau kita sering menjilat kepada bos kita, demikian juga kamu harus, karena kamu ingin naik jabatan lebih tinggi, maka kamu menggunakan kata-kata yang licin. Kalau dalam hatimu kamu memuji bosmu, itu hati, itu baik. Tapi perempuan jalang di sini menggunakan 6 jurus. Saya langsung masuk di ayat ke-13. Lalu dipeganglah orang taruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu, berkatalah ia kepadanya. Jurus yang pertama, dia sendiri yang agresif. Seperti seorang perempuan yang memburu seorang laki-laki yang sendiri agresif. Kalau yang laki-laki agresif itu tidak, dari jauh dilihat, taruna ini dilihat orang itu hubungan dengan ayahnya tidak baik, sepertinya tidak percaya diri, seperti orang bodoh. Orang-orang ini yang pikirannya yang simple juga mudah untuk dibohongi. Jurus yang pertama, jurus yang kedua, ayat 14. Menggunakan alasan, dengan alasan agama. Dikatakan ayat 14, aku harus mempersembahkan korban keselamatan pada hari ini, telah kubayar nasarku itu. Dikatakan, tahukah aku sekarang mempersembahkan korban persembahan, aku berdoa, Tuhan mendengar doaku, sekarang aku membayar najarku sepertinya orang yang saleh. Tahukah kamu hukum Taurat mengatakan bahwa daging atau harus dibagikan bersama. Saya harus mencari harus membagikan pada orang lain agar korban persembahan dibagikan bersama. Aku mendapatkan kamu, jadi aku mendapatkan kamu, ada alasan. Jadi aku menggunakan alasan agama. Siapa yang aku cari?
Di dalam hatiku aku punya gerakan, sepertinya aku ingin mencari kamu, ketemu kamu. Pada saat aku berpikir aku ketemu kamu, seperti ini dibawa oleh Tuhan, Tuhan yang mendawat. Kemudian ini seperti alasan dalam kerohanian. Ayat 15, itu sebabnya aku keluar menyongsong engkau dan mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Tuhan membawa kamu datang. Tuhan membawa kamu datang di hadapanku. Kalau seorang laki-laki yang tidak percaya diri, kalau ada perempuan begini, apa perasaannya? Langsung Tuhan memakai aku, Tuhan memakai aku. Saudari itu sepertinya tidak begitu kenal, tetapi Tuhan membawa saya di hadapannya. Jurus ketiga membuat satu semangat, yaitu seperti VIP, perjamuan VIP. Ayat 16, telah ku bentang permadani di atas tempat tidurku kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Kalau zaman modern boleh dikatakan, aku dari Israel baru membeli bantal, sungguh sangat baik. Atau saya dari toko di Amerika beli. Sesungguhnya ini Tuhan persediaan Tuhan bagimu. Mendengar itu merasa sangatlah menyegarkan. Demikian ayat. Terus kemudian yaitu memuaskan ke badan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi dan bersama-sama menikmati asmara. Ayat jurus ke-6, dijamin aman. Perempuan sundal itu berkata, dia tidak akan berkata malam ini kita menikmati asmara, apa itu tidak aman. Maka dia dikatakan yang di rumahku itu selalu sibuk bekerja. Kemudian dia memberikan pesan bagiku, dia pergi ke jauh, kapan-kapan akan datang, dengan berkata itu, bolehkah setelah menerangkan demi, dia berkata, bolehkah kamu menemani aku? Jurus ke-6. Yang inti yaitu dia menggunakan 6 cara untuk terhadap laki-laki itu. Dengan sederhana dikatakan, aku perlu kamu. Aku mempersiapkan begitu banyak persiapan, aku kesepian. Kamu menemani aku begitu banyak bertahun. Aku berdoa pada Tuhan, aku melihat kamu, yaitu kamu. Laki-laki yang tidak berakal, maka dia percaya, dia terperangkap. Kalau kamu lupa 6 jurus ini, kamu ingat perkataan kata yang licin itu sudah cukup. Kalau mengerti seorang laki-laki yang dari kecil sampai besar, mungkin kamu berpikir pada suamimu di rumah, kamu perbaikilah kata-katamu dengan kata-kata yang berhikmat. Ayat 20.
Saya katakan terlebih dahulu di ayat 21, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ia merayu, membujuk, yaitu seperti memaksa dia mengikutinya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Seperti sapi yang hendak dipotong, dia tidak tahu, maka dia dengan bodoh mengikuti saja. Sampai anak panah menebus hatinya seperti burung yang cepat menuju perangkap dan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Pada saat anak muda ini mendekat pada perempuan jalang ini seperti di ayat 22. Maka tanganmu seperti terbelenggu. Pada saat anak muda ini mendekat pada perempuan jalan ini, maka dikatakan anak panah menebus hatinya. Pada saat kamu mendekat perempuan jalan ini, maka seperti ada anak panah yang ditarik yang menebus hatimu, maka kamu dengan bodoh mengikuti dia. Dengan cepat menuju terancam, maka tiba-tiba anak panah itu menebus hatimu, maka bye-bye lah. Maka di ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu hai anakku, dengarlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Ayat 24 sampai dengan 27, sub yang ketiga, menuju jalan perempuan jalang itu menuju kematian. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesat hatimu di dalam jalan-jalan. Kamu membelok pada jalan ini, maka kamu menuju jalan kematian. Karena banyak orang yang gugur tewas, sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan menuju dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruang maut. Bagaimana kita mempunyai hikmat? Bagaimana seorang laki-laki mempunyai berhikmat? Kamu bisa menjauh dari perempuan jalang ini. Tetapi perempuan jalang ini di dahinya tidak tertulis, aku adalah perempuan jalang. Maka pada saat kamu harus yaitu orang-orang yang dengan kata-kata manis untuk merebut hatimu. Sepertinya memang manis, memang baik untuk didengar. Banyak laki-laki ya, orang yang berfokus kepadanya untuk menghargainya, memuji dia. Mengapa dia terfokus? Karena dia rendah diri, karena hubungan dengan ayahnya tidak baik, karena dari kecil sampai besar dalam keadaan yang situasi yang menegangkan. Jadi seorang perempuan kalau tidak mengurus badannya, tapi walaupun demikian dia fokus kepada laki-laki itu, maka perhatiannya kepada laki-laki itu, maka laki-laki ini sulit untuk menolak. Lebih dalam lagi, kalau dalam seorang orang pastoral juga bisa untuk berzina. Saya dulu tidak memahami mengapa demikian. Sepertinya laki-laki mengapa mudah demikian? Karena mereka kebanyakan tidak percaya diri. Tidak ada orang yang memuji dia. Karena tidak ada orang yang memuji dia, maka dia perlu dan juga untuk sering untuk dinaikkan. Maka kalau seorang jalan dalam keadaan demikian lalu di depannya, maka dia pun terpancing. Maka kita harus
agar kalau kita harus menghindar dari perempuan jalang ini sangat sulit. Terlindung dari perempuan jalang ini, maka dasarnya yaitu harus harus dengar perkataan ayahnya, dengar perkataan Tuhan. Dia harus punya hubungan yang baik dengan istrinya, maka dia harus bisa membedakan. Ada kalanya perempuan jalang berkata kepada seperti satu yang asing, yang aneh. Laki-laki harus punya hikmat demikian. Dan sebagai seorang istri juga harus memahami, tahu akan jurus akan perempuan jalang. Satu jurus yang tidak kamu pakai seumur hidupmu. Kamu dari dalam hati, kamu menghina suamimu, perkataanmu juga meremehkan suamimu. Dengan berkata, kamu begitu sulit, kamu tidak berdoa setiap hari di rumah, kamu marah sama dia. Setiap malam, setiap di rumah kamu marahin, pas dia waktu keluar adalah perempuan yang berkata, oh kamu yang dibawa Tuhan kepadaku, maka dia pun terperangkap. Dengan maksud saya, kaum istri bukan menggunakan kata-kata yang licin terhadap suaminya, tetapi kita harus berkata dengan sesungguhnya. Kebanyakan laki-laki setelah menikah baru tahu akan sifatnya. Laki-laki bisa mendekat pada perempuan jalang itu sulit untuk dihindar. Hubungannya dengan ayahnya tidak baik, itu juga masalah dari dia. Kita harus mengejar akan hubungan ayah dan Allah itu baik. Dan juga hubungan dengan pendamping kita itu harus baik. Seperti dengan kekasih kita. Istri adalah kekasih kita. Suami adalah kekasih kita. Hikmat adalah kekasih sanak saudara kita. Saudara kita. Hikmat ayah dan ini adalah semua adalah kita harus mengerti sebagai saudara kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita bangkit bersama. Kita memuliakan Allah kita di dalam hidup kita. Sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengikuti Dia. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau Allah yang menuntun kami. Tuhan, kami mau mendengar akan perkataan-Mu, firman-Mu. Kami dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Mengikuti Engkau. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, ini adalah doa kami. Dengan seluruh hati kami mengikuti Engkau. Di sini saya mengundang banyak sekali, bukan hanya kaum laki-laki yang hubungan dengan ayahnya tidak baik, dan juga pada kaum saudari juga demikian. Karena hubungan dengan orang tua tidak baik, banyak yang menyakitkan. Kami mengundang kami ingin berdoa untuk kalian. Dan yang saudara yang di online, kalau kamu pun hubunganmu dengan orang tua tidaklah mudah, dari kecil sampai besar banyak sekali yang menyakitkan, bahkan kamu sampai di tempat ini bisa keluar dari keadaan demikian. Kami ingin berdoa untuk kalian agar kamu dilepaskan, dibebaskan, agar kasih Tuhan yang membebasmu. Saudara semua berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang tidak mudah bagimu, beritahu pada Tuhan. Dan baiklah kaum saudara dan saudari, kita berdoa bersama. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Dan juga bagi kaum saudari, kita berdoa untuk mulut kita, karena mulut kita sering-sering mengeluarkan kata-kata yang jahat, apalagi terhadap pendamping kita. Kita sering menyakitkan dia. Dengan kata-kata kita menyakitkan mereka. Kita berdoa bagi saudari untuk mulut kita, dan juga bagi kaum saudara. Kalau hubunganmu dengan pimpinanmu baik, kamu berdoa agar hubungan ini lebih baik lagi. Kaum saudari semua, kita mohon Tuhan mengampuni kita, karena dalam keadaan yang tidak mengenakan, kita sering sekali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Haleluya Tuhan, mohon Engkau mengampuni. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap perkataan dari bibir kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kami, yang menguatkan kami, bukan hanya diri kami sendiri, juga menguatkan orang lain. Tuhan, setiap saudara-saudari kami terhadap orang tua hubungannya, dan juga para hubungan orang tua dan hubungan kepada pemimpin kami, Tuhan, Engkau memperbaiki kembali. Tuhan, Engkau memulihkan hubungan kami kembali agar kami lebih baik lagi. Saudara-saudari, teman hari ini mengatakan 6 jurus dari penjalan perangkap ini. Kita ada kelemahan sendiri, kita di mana renung yang mudah kita di dalam 6 jurus ini, kita mudah punya kelemahan. Mungkin ada kalanya kita seperti merasa
mudah akan terpengaruh akan keuangan, kita demi kelemahan kita berdoa, kita berdoa. Kalau kita merenungkan kembali di mana kita seperti yang dikatakan 6 jurus yang mudah kita terjatuh menjadi sandungan dalam hidup kita renungkan kemudian kita berdoa untuk diri kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Tuhan, pada saat kami mengatakan tentang kelemahan kami, Tuhan, Engkau pun mendengar dan Engkau melihat. Tuhan, setiap doa kami Engkau mendengar. Tuhan, Engkau mohon Engkau membantu kami, memberkati kami agar kami lepas dari kelemahan dalam hidup kami. Setiap jurus-jurus ini Tuhan, satu persatu Engkau ambil agar hidup kami penuh dengan kekuatan. Tuhan, mohon Engkau menguatkan kami, membantu kami. Kami mengandalkan Engkau, kami bisa menang. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersama.
Kita mohon pada Tuhan bagaimana kita untuk berpegang pada hikmat. Firman Tuhan penuh dengan hikmat. Lebih dalam lagi agar kita berpegang pada firman Tuhan, kita mohon Tuhan, kami mau berpegang pada firman-Mu, kami mau taat kepada firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan Engkau tambatkan dalam jariku dan tuliskan di dalam hatiku, lebih dalam lagi untuk berpegang pada hikmat. Lebih banyak lagi kita berdoa Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami lepas dari 6 jurusan perempuan jalang itu. Tuhan ubah semangat kami, agar selera kami agar tertuju pada firman-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Allah kita, memuji Allah kita. Mari kita terima berkat. Angkat tangannya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu penuh dengan selera rohani, penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tertambat di dalam hatimu, ditulis dalam hatimu. Apa yang kamu kerjakan dibuat berhasil. Rumah tanggamu juga berhasil. Kamu penuh dengan kuat. Kamu berpegang dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan engkau tabatkan di dalam jarimu, dan firman Tuhan seperti engkau simpan ajaran itu seperti biji matamu, sehingga kamu mempunyai kekuatan, memberi kesaksian bagi Tuhan di masa yang gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau salah satu punya bagian di dalamnya, memberi kesaksian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.